Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi etika bisnis dalam sumber daya manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Raisa Naya, absen 19, Muhammad Agi Sugiarto, absen 15, Tamaris Kaliviana, absen 24, dan Yusuf Andre, absen 26. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia. Ada 3 macam pengertian maupun definisi dari sumber daya manusia, yaitu yang pertama, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, disebut sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, atau karyawan. 2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensi. Dan yang ketiga yaitu sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal atau non-material atau non-financial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Masalah hukum dan etika dalam sumber daya manusia, dalam bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Di korporasi dikenal dengan kesetaraan kesempatan kerja atau equal employment opportunity, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam pengkaryaan berdasarkan ras, warna kulit, ataupun agama, jenis kelamin, serta asal-usul negara. Hal ini merupakan hak asasi setiap manusia sehingga berlaku dimanapun secara universal. Di samping hal di atas, yang perlu diperhatikan bagi karyawan adalah Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, yaitu salah satu undang-undang yang paling besar dalam menetapkan dan melaksanakan panduannya untuk melindungi pekerja dari kondisi tidak aman dan hal-hal yang berbahaya bagi kesehatan di lingkungan kerjanya. Kegiatan tersebut di Indonesia disebut sebagai Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mana kegiatan ini antara lain adalah sebagai berikut. Pertama adalah program kesehatan fisik, yang secara universal dari sudut hubungan industrial Pancasila atau HIP yang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang meliputi pemeriksaan kesehatan dalam rangka rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan pekerja yang kondisi kesehatannya cukup prima. Pemeriksaan seluruh aspek kesehatan tubuh atau general check-up personel kunci secara periodik. Kegiatan preventif ini dimaksudkan agar personil kunci secara fisik selalu siap bekerja keras dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Pemeriksaan kesehatan seluruh pekerja, baik secara keseluruhan maupun aspek-aspek jasmaniah tertentu yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan. Pengadaan staf dan peralatan medis secara memadai, kegiatan ini bahkan dapat dikembangkan dengan memiliki poliklinik atau rumah sakit perusahaan. Bantuan pembiayaan perawatan kesehatan karena sakit, melahirkan, kecelakaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu mengupayakan lingkungan kerja dan sanitasi yang bersih dan sehat agar tidak menjadi sumber penyakit. 2. Program kesehatan mental. Berbeda dengan program kesehatan fisik, program keselamatan dan kesehatan mental, di samping bersifat universal sesuai dengan kebutuhan manusia, perlu dilaksanakan juga kegiatan yang bersifat khusus sejalan dengan HIP, yang mana kegiatannya berupa memberikan perhatian dan melaksanakan usaha preventif dalam mencegah timbulnya masalah yang dapat mengakibatkan ketegangan mental, seperti stres, gangguan syaraf, dan lain-lain dalam bekerja. 2. Memberikan perhatian dan melaksanakan usaha kuratif dalam membantu pekerja yang mengalami ketegangan mental karena pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Memelihara dan mengembangkan program-program hubungan manusiawi yang akrab dan sehat antara para pekerja dengan para manajer atau eksekutif. Program ini dapat dilakukan di dalam dan di luar jam kerja sehari-hari.
Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan acara-acara pembinaan mental khususnya di bidang keagamaan yang dapat mencegah timbulnya perilaku yang merugikan pekerja atau perusahaan. Hukum dalam SDM. Hukum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk dipatuhi dan dijadikan acuan dalam segala bidang maupun kegiatan. Salah satunya dalam manajemen sumber daya manusia. Menurut kami, manajemen sumber daya manusia di sini maksudnya adalah tenaga kerja yang bekerja pada suatu perusahaan. Hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sebagaimana menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan, hukum ketenagakerjaan merubah pula cara berpikir masyarakat yang kuno ke arah cara berpikir yang modern yang dikehendaki oleh pembangunan sehingga hukum ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat membebaskan tenaga kerja dari perbudakan, peruluran, perhambaan, kerja paksa, dan sanksi yang memberatkan tenaga kerja. Etika sumber daya manusia. Etika yaitu merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan, baik dan buruk atau benar dan salah, dari norma-norma dan nilai-nilai, pertanggungjawaban dan pilihan. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peranan yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi. Bisnis juga akan menjadi lebih sukses jika mempunyai perhatian pada etika. Karena hal ini akan meningkatkan reputasi organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan serta dapat mengurangi berbagai kerugian akibat perilaku yang kurang etis yang dilakukan oleh karyawan. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia mempunyai peran penting untuk menjamin bahwa organisasi bertindak secara fair dan etis karyawan, klien, serta stakeholder lainnya. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam membantu organisasi untuk meningkatkan nilai-nilai etika organisasi. Manajemen merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar mempunyai etika bisnis yang sesuai dengan organisasi, sehingga tindakan kurang etis dapat dicegah. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melindungi organisasi dari tindakan yang tidak etis dari karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam usaha-usaha organisasi untuk menangani etika perilaku, dapat mampu menjadi penggerak dalam organisasi dalam menangani isu-isu etika, serta bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelatihan mengenai pentingnya peningkatan moral karyawan. Konsekuensi dari perilaku yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. Tapi apabila yang timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis, maka akan berakibat yang tidak diinginkan. Dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro, etika diasosiasikan dengan adanya kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun melalui perilaku etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan supplier, customer, maupun dengan karyawan. Apabila kepercayaan dibangun melalui perilaku yang tidak etis, maka kepercayaan customer akan berkurang kepada karyawan maupun organisasi. Sedangkan perspektif makro, etika meliputi suap-menyuap, paksaan, penyalahgunaan, pencurian, dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya manusia. Perencanaan strategi konsep etika. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya berperan sebagai penyusun kode etik perusahaan, merencanakan sumber daya manusia yang etis yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, juga harus berperan sebagai perencanaan strategi konsep etika. Langkah-langkahnya
Yang pertama, menentukan standar etika yang ingin ditanamkan. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan dalam mendorongnya konsep etika perusahaan. Ketiga, mengidentifikasi kemampuan, prosedur, kompetensi yang diperlukan. Keempat, mengintegrasikan konsep etika dalam strategi bisnis yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan langkah-langkah konkret yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi konsep etika yang dijalankan. Integrasi konsep etika dengan fungsi SDM. Yang pertama yaitu seleksi. Perilaku karyawan tidak terlepas pada karakter pribadi yang dibawanya. Seperti contoh, karyawan dengan kemampuan perkembangan moral yang tinggi akan menunjukkan perilaku dan pemikiran yang lebih etis. Hal ini menjadi penting dalam proses seleksi karyawan karena jika calon karyawan memiliki kemampuan perkembangan moral yang tinggi, maka akan lebih mudah menerima prinsip-prinsip moral universal dibanding karyawan yang memiliki kemampuan perkembangan moral yang rendah. Jika konsep etika diintegrasikan dalam organisasi, maka calon karyawan yang dibutuhkan adalah orang-orang yang menginginkan standar etika dapat diaplikasikan dalam pekerjaan. 2. Orientasi karyawan. Tujuan yang penting dalam konsep orientasi karyawan adalah mengajarkan mereka norma-norma, attitude, dan belief yang berlaku dalam organisasi. Ketiga, training. Dalam integrasi training menanamkan nilai-nilai etika agar karyawan memiliki lebih luas perkembangannya dan aktivitas training untuk karyawan memiliki fokus yang berbeda-beda. Training dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan karyawan dan manajer mengenai kemampuan dalam mengaplikasikan framework ketika dalam pemecahan masalah. 4. Penilaian kinerja. Proses penilaian kinerja juga dapat diartikan sebagai perwujudan proses keadilan yang mempunyai kriteria seperti konsisten, bebas dari bias, didasarkan pada informasi yang akurat, dapat dikoreksi, dan merupakan representasi dari kinerja yang sebenarnya. 5. Reward dan hukuman. Pendekatan yang kompleks dapat dilakukan dengan pemberian reward untuk perlakuan yang etis dan hukuman untuk perlakuan kurang etis. Dengan adanya reward diharapkan bahwa tuntutan adanya perilaku yang lebih beretika tidak dianggap sebagai suatu tambahan beban, dan dengan hukuman akan membuat efek jera bagi karyawan. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai etika dalam sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.